Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anakku, hari ini tujuan yang akan kita capai yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yaitu: yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakannya kembali. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Pahlawan bukan hanya mereka yang bertempur di medan peperangan demi bangsa dan negara. Pahlawan juga termasuk mereka yang peduli dan suka menolong orang lain. Berikut biografi singkat dari Bapak Palang Merah Internasional Jean Henry Dunant yang menjadi pahlawan bagi banyak orang hingga kini. Jean Henry Dunant. Jean Henry Dunant dilahirkan di Jenewa, Swiss pada tahun 1828. Namanya dikenal sebagai pendiri Palang Merah Internasional. Kedua orang tuanya sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti mengurus panti asuhan dan membantu keluarga-keluarga miskin. Ia pun mengikuti langkah kedua orang tuanya dan aktif dalam kegiatan sosial. Akan tetapi, sebuah hal yang mengerikan terjadi. Dalam perjalanan bisnisnya ke Solferino, Italia, Jean Henry Dunant menyaksikan dampak peperangan yang sangat mengerikan. Karena peperangan tersebut, sebanyak kurang lebih 40.000 orang terluka parah dan meninggal dunia. Melihat keadaan itu, Dunant segera melakukan tindakan. Ia kemudian bekerja sama dengan para wanita di sana untuk menyediakan pertolongan bagi mereka yang terluka. Dengan uangnya sendiri, Dunant mendirikan sebuah rumah sakit sederhana dan membeli peralatan medis. Setelah kembali ke Jenewa, Dunant menuangkan pengalamannya tersebut dalam sebuah buku berjudul A Memory of Solferino. Dalam bukunya, ia mengungkapkan dua pemikiran yang amat penting, yaitu membentuk sebuah organisasi internasional untuk menolong para prajurit yang terluka dan membuat perjanjian internasional untuk melindungi para tentara. Pada tahun 1863, Dunant bersama 4 orang dari Jenewa membentuk sebuah organisasi yang dinamakan International Committee of the Red Cross atau ICRC atau Komite Internasional Palang Merah. Semangat Jean Henry Dunant menginspirasi pendirian begitu banyak palang merah nasional di banyak negara di dunia. Ayo ceritakan kembali kisah Jean Henry Dunant dengan kalimatmu sendiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantumu bercerita. Pertama, siapakah Jean Henry Dunant? Kedua, jelaskan peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama. Yang ketiga, apa saja pemikiran Jean Henry Dunant yang terdapat dalam buku A Memory of Solferino? Yang terakhir, yang keempat, menurutmu mengapa Jean Henry Dunant disebut sebagai pahlawan? Menolong sesama merupakan perbuatan mulia. Jika kita memiliki sikap gemar menolong, berarti kita juga telah menumbuhkan sikap kepahlawanan. Kamu juga dapat menolong temanmu, misalnya saat menolong temanmu yang terjatuh seperti cerita berikut. Tony menolong Made yang terjatuh saat bermain bola. Tony membantu Made pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu merawat luka memar Made. Luka memar Made yang tadinya berwarna kebiruan berubah menjadi merah kekuningan. Hal tersebut merupakan tanda bahwa luka akan sembuh. Tahukah kamu bagaimana kita dapat melihat dan membedakan warna-warna benda di sekitar kita? Kita dapat melihat karena kita memiliki indera penglihatan. Indera penglihatan kita adalah mata.
Perhatikan bagian-bagian pada mata dan fungsinya berikut. Bagian mata itu meliputi, kita perhatikan apa saja bagian-bagian mata itu. Yang pertama ada kornea. Lalu pupil, berikutnya adalah iris, lalu lensa mata, dan retina. Fungsi bagian-bagian mata. Kita perhatikan gambar mata berikut. Yang pertama adalah kornea. Kornea merupakan bagian terluar bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Manakah yang namanya kornea? Kita perhatikan gambar. Ya, betul. Itu yang dinamakan dengan kornea. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Yang berikutnya adalah iris. Iris ini fungsinya adalah mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, iris juga memberi warna pada mata. Misal, coklat, hitam, hijau, dan biru. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata berfungsi memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh di retina. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kita melihat warna. Sedangkan sel batang akan menunjukkan respon ketika berada pada tempat.
Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjut ke materi tentang sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Pancasila merupakan pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Ingatkah kamu dengan makna sila keempat Pancasila? Berikut ini adalah contoh sikap yang sesuai dan belum sesuai dengan sila keempat baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas, tidak memaksakan kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman atau keluarga, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi, dan memutuskan sesuatu secara demokratis. Adapun sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah sebagai berikut. Tidak mau menggunakan hak memilih dan dipilih saat pemilihan ketua kelas. Saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri, memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya, melanggar peraturan yang telah dibuat baik di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat, menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan, dan tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk penugasan hari ini yaitu tugasnya kerjakan soal di buku paket 4E halaman 22 nomor 2 dan halaman 27 nomor 2. Silakan dikerjakan, setelah selesai difoto dan dikirim japri ke walasnya masing-masing. Terima kasih.